Shalom untuk kita semua, damai di hati. Baiklah, ibadah wilayah Komisi Pelayanan Pemuda yang ada di wilayah Minawerot saat ini kita akan segera mulaikan. Saya mewakili Komisi Pelayanan Pemuda wilayah Minawerot mengucapkan selamat datang kepada kita semua yang mungkin bisa bersama-sama dalam rekaman ibadah saat ini, dan semoga ibadah ini boleh berkenan kepada Tuhan. Baiklah teman-teman, kita akan segera mulaikan ibadah ini, dan dalam persiapan mari kita angkat pujian dengan saya. Bersedia untuk melayani Tuhan. Kami tahu tiap-tiap kami yang boleh hadir, boleh bersama-sama dalam ibadah ini mempunyai kerinduan. Oleh karena itu Tuhan, taruhkan juga hikmat atau budaya supaya ketika kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan, kami boleh menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Persiapkan kami Tuhan agar supaya ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan sendiri. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan mengaku akan dosa dan kesalahan kita. Oleh karena itu kita akan berdoa dalam doa pengakuan dosa. Tapi sebelumnya kita angkat pujian dalamnya kasih-Mu Bapa.
sekaligus untuk berdoa dan pengakuan dosa sendiri. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur ketika kesempatan yang Tuhan boleh berikan ini kami boleh pakai untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan sendiri. Kami tahu dalam kehidupan kami sering melakukan kesalahan, pelanggaran yang mungkin menyakiti hati teman kami, saudara kami, orang tua kami, terlebih menyakiti hati Tuhan sendiri. Bapa dalam surga, kami tahu semua yang mungkin kami lakukan mungkin secara tidak sadar kami lakukan, tapi kami yakin ketika Tuhan sendiri yang boleh bersama-sama dengan kami, dan juga ketika kami boleh mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kami, maka Tuhan sendiri akan mengampuni setiap kami yang boleh mengaku akan kesalahan kami kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami agar supaya sepanjang pemberitaan firman Tuhan yang akan nanti kami dengarkan sebentar boleh masuk ke pikiran kami dan boleh kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan akan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Aurin Marbun Bawang STH. Sebelumnya dengan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu adalah pelita dan suluh dalam menerangi langkah-langkah kehidupan kami, Bapa. Tanpa firman-Mu, kehidupan kami hampa. Tanpa firman-Mu, kami pasti berjalan di jalan yang salah, jalan yang sesat, yang tidak Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, kami datang mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, dan duduk dengan Engkau Tuhan dalam pemberitaan firman yang akan kami pakai di dalam kehidupan kami setiap hari. Buka mata hati pikiran segenap hidup kami, Bapa, untuk diterangi oleh bejana firman-Mu, sehingga itu menjadi pedoman, bahkan menjadi berkat bagi kami semua yang merenungkannya. Terpuji nama Tuhan, ini kami yang siap menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Komisi Pelayanan Pemuda Wilayah Ngawerot yang diberkati Tuhan, sebagai perenungan kita masih dalam perenungan warta Kening sepanjang minggu berjalan ini,
dari Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat 7. Imamat 25 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Kita akan membaca secara bersama-sama dengan judul Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Kita mulai. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladang, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantini kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat kebangkitan. Ladangku janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau berhenti. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantini, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Memang di tengah pandemi COVID-19 orang dianjurkan pakai masker, tetapi menurut dokter, kalau pendeta setelah berkhotbah bagusnya tidak memakai masker demi orang punya kesehatan, kecuali orang berbicara satu dengan yang lain. Ya, bersyukur kita karena kita sudah boleh berada di minggu yang terakhir bulan Oktober. Orang boleh berkudapa lagi Komisi Pelayanan Pemuda wilayah Minawerot, walaupun kita berkumpul secara terbatas mengingat situasi sekarang ini, namun tidak menjadi penghalang bagi kita untuk orang selalu mau datang berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, berbicara tentang tanah yang orang diami ini, yang adalah rahmat pemberian daripada Tuhan kepada kita, tentu kita semua sebagai makhluk hidup yang ada, yang mendiami tanah ini, akan menikmati berkah daripadanya. Baik kita sebagai manusia, sebagai tumbuh-tumbuhan, sebagai binatang, dan seluruh alam ciptaan Tuhan. Kalau kita menyaksikan bagaimana perjalanan kehidupan bangsa Israel, maka ada satu ketetapan daripada Tuhan sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, yaitu tanah yang menjadi tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Maka mereka mendapatkan suatu aturan yang Tuhan buat, yaitu pertama bahwa mereka boleh menanam ladang mereka, mereka boleh merantini kebun anggur mereka selama 6 tahun, tetapi
Jadi tahun ke-7 ini disebut tahun Sabat. Ada perhentian penuh. Jadi sepanjang tahun ke-7 itu mereka tidak boleh menanam. Mereka tidak boleh memanen. Mereka tidak boleh merantingi kebun anggur mereka. Tetapi mereka harus berhenti. Nah, saudara-saudara, ini merupakan satu perintah yang sangat penting. Sebab ada kalimat ketika ketika Tuhan berkata kepada Musa di Gunung Sinai, dia berkata, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka." Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, maka Musa harus berbicara kepada umat untuk melakukan perintah dan ketetapan Tuhan ini. Nah, mungkin bagi kita bertanya-tanya, mengapa harus di tahun ke-7 ada perhentian? Nah, kita ingat penciptaan dunia ini. Tuhan Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya. Dia mengerjakannya selama menciptakan itu 6 hari. Tetapi dia berhenti pada hari yang ke-7, yaitu hari Sabat. Begitu juga ada perintah Tuhan kepada kita bahwa selama 6 hari kita boleh mencari nafkah, kita boleh bekerja, kita boleh berusaha, namun ada perintah, kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari yang Torah khususkan, Torah berhenti dari pekerjaan, dari aktivitas kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, itu adalah satu perintah yang tidak boleh tidak, harus dilakukan oleh umat Tuhan. Yang kedua, bahwa ketika tidak ada tanah yang digarap pada tahun ke-7 itu, maka baik hewan, baik tumbuh-tumbuhan yang mati di tanah itu, mereka akan berorganisme sendiri, menjadi humus yang orang sebut pupuk. Maka dari pupuk itulah tanah akan mengeluarkan kualitas atau hasil-hasil terbaik ketika akan ditanam pada tahun selanjutnya. Ya. Jadi ada perintah di sini dibilang di bacaan kita, khususnya di ayat 6 dan 7. Hasil tanah selama Sabat itu, jadi selama Sabat, selama tahun perhentian itu, harus menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanah. Jadi, saudara-saudara, memang penting sekali ada satu organisme perputaran yang bisa menghasilkan kualitas tanah yang baik. Ya, mungkin lebih memahami ini para petani kan. Ada masa untuk menanam, ada masa untuk dorang menuai, ada waktu-waktu terbaik yang kadang-kala kalau orang tua mungkin bilang mau lihat DP bulan, mau lihat DP musim, seperti itu. Jadi kualitas tanah juga akan berdampak pada hasil yang akan kita peroleh. Karena di beberapa tempat ada lahan yang digeruk, lahan atau tanah yang diambil dengan semena-mena. Artinya manusia cuma mengambil sehingga tanah itu tidak lagi beristirahat. Tanah itu tidak lagi berdiam. Namun perintah ini bukan menunjuk kepada kita supaya orang mau bikin sama dengan bangsa Israel.
melainkan ini suatu perintah yang benar-benar ditujukan kepada bangsa Israel untuk mereka taati ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Nah, bagi orang tentu yang boleh bilang, kasih biar dulu tuh tanah 1 tahun, jangan garap, tidak. Namun mengingatkan bahwa ketika kita menggarap lahan, ketika kita mengupayakan sesuatu, maka jangan kita lupa bahwa ada waktu yang Tuhan sediakan untuk orang beristirahat. Hari itulah hari Sabat, hari Tuhan. Ya memang kalau di saudara-saudara kita yang bergolongan Advent, mereka memang mengikuti itu hari Sabat adalah yang kalau orang mengikuti tahun Masehi adalah hari Sabtu. Mengapa kita di hari Minggu? Karena kita memahami bahwa ketika Yesus mati di Jumat Agung, Dia bangkit pada hari yang ketiga, maka hari Minggu itu hari kebangkitan adalah hari perayaan kemenangan bagi orang percaya. Oleh sebab itu, orang beribadah tidak dilaksanakan hari Sabtu, melainkan dilaksanakan hari Minggu, karena hari Minggu orang yakin ada kemenangan. Yesus telah mati mengalahkan dosa dan maut, dan kepada kita yang percaya kepadanya pasti juga akan dibangkitkan. Itulah hari Sabat bagi orang. 6 hari orang bekerja, 6 hari orang berusaha, 6 hari kita orang belajar bagi mereka yang masih kuliah. Tetapi jangan lupa di hari Minggu harinya Tuhan mengingatkan kita ada perhentian, supaya orang ada jeda, ada istirahat sejenak, dan itu tidak diperuntukkan untuk orang diam-diam di rumah, melainkan orang datang di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, teman-teman komisi pelayanan pemuda wilayah Nawerot, Tuhan, betapa tanah yang Tuhan beri kepada kita ini sangat berharga. Enak sama dengan orang mau jual motor. Hari ini beli expander atau Fortuner, DP harga sekian ratus juta. Besok orang mau jual ke orang lain, DP harga sudah sama dengan waktu orang beli. Tetapi tanah, ketika mungkin tahun yang lalu orang beli harga 25 juta satu kapleng, di tahun selanjutnya orang mau jual sudah tidak begitu DP harga, karena dia adalah tanah yang memiliki kehidupan. Dari tanah tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Dari tanah, kalau orang belajar biologi, orang juga akan mendapati tanah itu bisa membuat ada katakanlah dia CO2 yang orang bisa hidup sebagai udara. Itu juga bersumber dari tanah. Jadi tanah ini sangat berharga. Kalau di tempat yang lain saya dengar di daerah Papua sana sangat sulit mencari tanah hitam, karena kebanyakan di sana tanah merah. Nah, mengapa tanah hitam ini sangat berharga? Karena orang cuma mau buang itu sisa dari rica, dia bisa bertumbuh rica baru. Mau lempar pun batang ubi, dia bisa bertumbuh, bisa dinikmati daunnya, akarnya jadi umbi-umbian dan sebagainya. Jadi betapa tanah ini sangat berharga, dan karena itu orang harus hargai, orang harus menghormati. Jangan sampai tanah yang Tuhan berikan ini menjadi sumber konflik, menjadi sumber sengketa, sehingga ada tanah sengketa, ada tanah yang katakanlah menjadi perselisihan karena harta, karena sifat dan sebagainya. Yang semestinya orang harus hargai dan hormati tanah pemberian Tuhan ini dengan mengelola dengan baik. Kalau ada lahan-lahan tidur, orang boleh tanam ke sana bunga-bunga atau rampa-rampa, kan?
Kalau ibu pendeta kok di belakang soalnya ada kita. Jadi kurang batanak di polybag. Daripada mau lari ke pasar cuma 1.000-2.000 rapa-rapa daun, maka orang tanamkan di pinggir rumah, serumah, tuh sangat berharga, nggak perlu mau minta ke orang. Ada orang bilang, kalau bunga kata biar mahal tuh agonema, ratusan ribu mau beli, matu rampa-rampa, minta Pak Birman. Jadi lebih baik orang ada batanan sesuatu yang bisa menghasilkan dibandingkan dengan orang harus membeli, ya, seperti itu. Nah, karena tanah ini sangat berharga, dia memberikan kehidupan, maka jangan orang bawa soal tanah. Saya pun secara pribadi mengalami, karena ini opak dah kasih warisan, orang kasih cuma tak rasa, karena tuh orang tua kakak adik yang di kampung, orang sejual-jual. Tapi itu berkat Tuhan tahu, ketika orang yang nikmati di tempat yang lain, Tuhan ada setia di tempat yang lain. Nah itu, jadi jangan orang pada enteng soal tanah yang Tuhan beri kepada kita, kita olah dengan baik sehingga itu bisa menjadi berkat bagi orang semua. Oleh karena apa? Oleh karena orang semua ini berasal dari debu tanah dan akan kembali ke tanah. Orang yang mau bawa diri, dia otot, dia rumah, orang pe ijazah mau bawa, tapi orang akan kembali dari tanah kepada tanah. Oleh sebab itu, mari orang menghargai tanah yang Tuhan beri, dimanapun orang tempati, dimanapun orang berpijak, orang syukuri pemberian Tuhan ini, kita tata, kita kelola, kita pelihara lingkungan kita, tanah kita, sehingga daripadanya kita menikmati hasil-hasil yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan khotbah yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Aurin Marbun Bawango, dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, dan sambil kita memberikan persembahan, kita akan pujian bersama-sama kehadiran Allah mau memberi dalam kirim jemaat nomor 387. Kita akan masuk dalam doa umum yang nanti disampaikan oleh Ibu Pendeta Aurin. Tapi sebelumnya kita akan pujian manggil dengan doa.
Jika orang lain Engkau hampiri Bapa, maka kehidupan kami pun pasti Engkau akan hampiri. Ada begitu banyak hal yang boleh kami rasakan. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dan dahsyat. Tak dapat kami balas. Betapa dalam, betapa lebar, betapa tinggi, betapa besarnya kasih setia Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada. Bukan karena kekuatan, kehebatan kami sampai hari ini, tapi semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan semata. Puji syukur kepada-Mu Bapa, karena kami boleh lagi menerima bekal firman-Mu di malam hari ini. Menjadi rema, menjadi pedoman, menjadi berkat dalam menuntun langkah-langkah hidup kami sebagai anak-anak muda Kristen yang tetap hidup berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia, sehingga kami mampu menghargai, menghormati tanah pemberian Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kami dapat menjaga lingkungan yang ada, menjaga setiap tanaman, tumbuhan, bahkan binatang yang ada di sekitar kami, sehingga ada keseimbangan alam, sehingga kehidupan manusia dan makhluk ciptaan yang lain, termasuk tanah yang kami diami ini, selalu kami saling berbagi, bahkan saling memberikan kehidupan yang baik dan menikmati hasil-hasil yang baik dari yang Tuhan beri, yaitu tanah bagi kami manusia. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami pun telah memberi persembahan tanda syukur. Diberkatilah persembahan ini sehingga itu boleh terpakai dengan baik dalam menopang kerja pelayanan gereja Tuhan dimanapun disalurkan dalam pelayanan. Setiap tangan yang telah memberi dengan penuh sukacita, Tuhan bukakan tingkap-tingkap berkat-Mu, mencurahkannya bagi kami, sehingga apa yang kami butuhkan dan perlukan lewat segala usaha kerja mata pencarian kami diberkatilah oleh Tuhan. Bapa di sorga, Kau akan memberkati Komisi Pelayanan Pemuda Wilayah Minawelo. Tuhan berkati mulai dari ketua sampai kepada seluruh anggota dan semua pemuda, bahkan pemudi yang ada di 13 jemaat sewilayah Minawelo. Tuhan berkati dalam segala jerih dan juang yang mereka jalani, baik di pelayanan, dalam setiap kegiatan, perkunjungan ibadah, atau setiap jadwal-jadwal ibadah yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Begitu pula kegiatan-kegiatan pemuda lainnya yang dilaksanakan di wilayah, di tingkat sinode, bahkan di jemaat kami masing-masing. Tuhan yang akan campur tangan sehingga dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Jika ada teman-teman pemuda kami yang tidak berkesempatan hadir, para penatua pemuda di 13 jemaat, mungkin ada yang sakit, Tuhan, Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan mereka yang sakit. Diberkati obat-obatan yang mereka gunakan. Bahkan mereka yang dalam proses pemulihan, Tuhan senantiasa akan menyertai. Kau dokter yang ajaib akan menyembuhkan mereka, sehingga mereka memperoleh kuat dan sehat yang baru. Tetapi bagi teman-teman kami yang lain, kalaupun ada berhalangan karena tugas pekerjaan, oleh karena hal-hal yang tak dapat ditinggalkan, Tuhan, sebagaimana Engkau memberkati kami, Engkau juga akan memberkati mereka. Tetapi mereka yang malas, yang mengeraskan hati untuk datang pada Tuhan, Tuhan menjamah hati mereka
sehingga di kesempatan minggu-minggu mendatang mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kami ataupun pada kesempatan-kesempatan yang lain yang sudah dijadwalkan. Bapa di surga, kami berdoa bagi teman-teman pemuda-pemudi di 13 jemaat yang ada di wilayah Minamero. Apapun yang menjadi tantangan pergumulan kehidupan mereka, yang bergumul karena masalah keluarga, oleh karena orang tua, kakak beradik, saudara bersaudara. Mereka yang bergumul karena tugas pekerjaan, mereka yang bergumul karena studi, mereka yang bergumul karena pergaulan, ataupun tantangan pergumulan dan masalah lainnya. Mari Bapa, Engkau sumber jalan keluar yang terbaik. Nyatakanlah jawaban memberi mereka kekuatan, kemampuan, dan kelegaan ketika mereka mampu melalui setiap tantangan pergumulan hidup mereka. Terima kasih Bapa. Seluruh program dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi teman-teman komisi pelayanan di wilayah Minamero, di 13 jemaat, untuk semua penatua dan komisi yang ada, kami letakkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih. Bapa Surgawi, selesainya kami beribadah, maupun ada penyampaian-penyampaian dari penatua atau komisi pelayanan wilayah Minamero, kiranya apa yang disampaikan menjadi perhatian kami dan kami topang, kami respon itu dengan sukacita. Dan jikalau kami hendak berpisah dari tempat ini, yang berjalan ataupun berkendaraan, tibakanlah kami di tempat tujuan masing-masing dengan selamat sentosa yang asalnya daripada Tuhan. Inilah yang menjadi syukur, permohonan, dan syafaat kami Bapa, yang kami bawa dan persembahkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang teman-teman berdiri, kita akan tutup ibadah kita saat ini. Kita menyanyi obor pemain. Jesus.
dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati Komisi Pelayanan Pemuda Wilayah Minawerot dan menyertai kita sekalian dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita telah mengikuti ibadah yang sudah dilayani oleh Ibu Pendeta Aurin Marbun Bawango STH, dan saat ini kita akan mengingatkan ucapan terima kasih yang nanti akan disampaikan oleh terkasih Penatua Claudia Pusu MPD. Kepada Penatua diberikan kesempatan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Di nama Tuhan kepada wilayah Minawerot sesuai dengan segala baik. Ini semua atas penyertaan dan pertolongan Tuhan, dan atas nama Komisi Pelayanan Pemuda Wilayah Minawerot mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Aurin Marbun Bawango STH yang sudah boleh melayani di ibadah pemuda wilayah Minawerot. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan di jemaat Paulus Kauditan bahkan keluarga. Sekali lagi terima kasih, dan atas nama juga Komisi Pelayanan Pemuda Wilayah Minawerot mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan rumah kita di malam hari ini, Komisi Pelayanan Pemuda Eklesia Jemaat Pemimpin Paulus Kauditan, Penatua ada Penatua William Mora, yang Yesus memberkati, bahkan juga teman-teman pemuda yang boleh mengambil bagian dalam ibadah di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih banyak juga buat seluruh teman-teman Penatua di 13 jemaat yang sudah boleh hadir di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan kita. Biarlah kita tetap menjadi obat pembangunan di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Sekali lagi terima kasih, dan untuk informasi pengumuman untuk bulan November kita akan beribadah di jemaat Baitan Watu Dampo. Kita akan berlari di Watu Dampo, dan sekali lagi terima kasih.